Kalau cewek itu kurvanya itu agak landai. Jadi pertama tuh dia mungkin nafsunya masih belum ya. Lama-lama dia naik ke atas. Begitu orgasme, dia bisa orgasme berkali-kali. Naik puncaknya berkali-kali. Beda sama laki-laki. Naiknya cepat, tapi begitu udah orgasme langsung turun. Itu karena adanya fase refraktor yang membuat laki-laki bisa ejakulasi langsung turun. Dan itu kalau misalnya mau main lagi, bisa butuh besoknya atau beberapa jam. Lama gitu buat naik lagi. Sedangkan perempuan bisa terus-terusan gitu, multiple orgasm. Nah untuk itu, istri itu harusnya orgasme duluan daripada cowok. Jadi kalau bisa, harusnya bukan kalau bisa ya, seharusnya laki-laki atau suami itu bisa menahan ejakulasi sampai si istri orgasme duluan baru dia bisa keluarkan itu spermanya. Caranya gimana? Hai teman interaksi, jumpa lagi di podcast Interaksi, membedah suatu problematika dan realitas secara lebih mendalam, terkini, faktual, dan psikologi. Teman interaksi, kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas mengenai sex edukasi for parents dan juga Pak Sutri, yang ternyata tanggapannya cukup ramai ya. Banyak di antara parents juga yang merasa tercerahkan ya dengan edukasi seputar seks yang harus disampaikan kepada anak-anak mereka. Bagaimana caranya mengedukasi dengan tepat agar mencegah anak-anak dari kejahatan ataupun kekerasan seksual. Nah, kalau di episode kemarin kita sudah spill sedikit nih ya mengenai keintiman ya, hubungan suami istri. Sekarang kita mau kembali membahas itu. Kalau di part pertamanya belum nonton, teman interaksi harus nonton dulu di part pertamanya agar nyambung nih ke part kedua. Kita spesifik membahas soal seks edukasi Pak Sutri atau pasangan suami istri, dan masih bersama saya di studio kali ini dengan narasumber yang sama yang semakin panas dalam menyampaikan informasinya mengenai seks edukasi ini kepada teman interaksi. Siapa lagi? Ada Mbak Febriski Yahya, seorang psikolog dan juga seks edukator. Hai, halo Naila. Kembali lagi ya di podcast interaksi. Kenapa kembali? Karena podcast sebelumnya ramai. Jadi narasumber saya yang kembali ke sini itu pastinya ada part-part berikutnya. Kayaknya mereka masih banyak penasaran nih Bi soal seks edukasi ya. Nah sekarang kita mau membedah lebih mendalam nih mengenai apa saja sih mitos-mitos dari pasangan suami istri. Kita mulai dulu dari situ sebelum nanti akhirnya akan ada banyak pembahasan lagi termasuk juga komunikasi soal seks ini. Ya, silakan. Oke. Sebelum ke mitos aku mau ngasih tahu dulu sih, maksudnya selama ini kan jadi narasumber ya untuk seks edukasi untuk anak dan Pak Sutri. Itu unik banget bedanya. Kalau ke anak dan remaja, mereka tuh lagi tinggi-tingginya tuh, penasaran banget gitu kan. Mungkin ada yang mulai pacaran gitu kan, atau belum menikah. Itu mereka ngerasa, ih kayaknya seks tuh menyenangkan banget ya.